Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah formulasi teknologi sediaan steril. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan kemasan sediaan farmasi untuk sediaan steril. Baik, jika kita berbicara mengenai kemasan atau sering kita istilahkan juga dengan packaging, teman-teman. Packaging itu ada beberapa definisi begitu ya terkait dengan pengertian dari packaging atau kemasan itu sendiri. Jadi yang pertama bahwa kemasan atau packaging merupakan suatu pengetahuan seni dan teknologi. Jadi di sini melibatkan tiga bidang atau tiga keilmuan ya teman-teman, yaitu berkaitan dengan ilmu pengetahuan terkait dengan kemasan, kemudian seni terkait dengan kemasan, dan juga teknologi terkait dengan kemasan. Jadi ketiganya ini untuk menutup atau melindungi produk baik pada saat proses distribusi, kemudian pada saat proses penyimpanan, penjualan hingga penggunaan oleh pasien. Jadi di sini pengetahuan yang dimaksud tentu saja adalah terkait dengan pengetahuan hal apa saja yang perlu untuk dilindungi dari sebuah produk. Kemudian seni misalnya adalah terkait dengan bagaimana sih desain dari kemasan yang akan digunakan. Kemudian terkait dengan teknologi, contohnya adalah apakah nanti jenis kemasan yang akan digunakan itu nantinya bisa diaplikasikan di skala industri dalam skala yang besar, seperti itu. Kemudian pengertian kemasan juga terkait dengan proses mendesain, evaluasi, dan produksi dari kemasan. Dan juga ada yang menyampaikan bahwa packaging atau kemasan itu merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang berbeda. Jadi misalnya ada kemasan botol, vial, ampul, blister, dan sebagainya, di mana kemasan ini mengelilingi produk farmasi dari mulai produk tersebut diproduksi hingga akhirnya produk tersebut digunakan oleh konsumen. Selanjutnya, teman-teman, hal apa yang penting untuk dimiliki oleh sebuah kemasan, gitu ya. Jadi, kita mengharapkan apa sih dari kemasan? Kemasan itu kita harapkan mempunyai sifat penghalang atau barrier properties. Nah, kenapa dan apa urgensinya kok kemasan harus memiliki sifat penghalang atau barrier properties ya? Karena kemampuan kemasan dalam menjadi penghalang substansi yang tidak diinginkan merupakan faktor yang penting untuk menentukan kemasan sediaan obat. Jadi di sini tentu saja kalau kita menggunakan kemasan tidak hanya kita perhatikan estetiknya saja, tetapi ada tujuan di balik itu yang lebih penting, yaitu terkait dengan tidak adanya substansi yang nantinya tidak diinginkan untuk bisa masuk begitu ya ke dalam sediaan yang kita buat. Jadi di sini kita berbicara mengenai sediaan obat. Nah, kenapa kok kita tidak menginginkan suatu substansi itu masuk ke dalam sediaan kita? Karena kita tahu ya, jadi contohnya misalnya teman-teman, kita punya obat gitu ya, dimana nanti kalau misalnya obat tersebut tidak kita lindungi dari misalnya masuknya lembab atau air, maka nanti adanya air yang masuk atau kelembaban yang masuk ke dalam produk kita itu bisa memicu atau menyebabkan terjadinya degradasi pada produk. Contohnya kalau yang masuk adalah air atau kelembaban, maka degradasi yang terjadi sering kita sebut dengan reaksi hidrolisis. Sehingga dengan adanya reaksi hidrolisis ini akan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan atau kerusakan, baik itu berupa ketidakstabilan fisika maupun ketidakstabilan kimia. Contoh ketidakstabilan fisika adalah jika kita mempunyai sediaan serbuk misalnya ya, serbuk injeksi kering misalnya. Kemudian ada air yang masuk atau kelembaban yang masuk ke dalam sediaan serbuk injeksi kering tersebut, sehingga dari serbuk yang seharusnya hablur, kemudian karena ada faktor kelembaban atau faktor air yang masuk, serbuknya kemudian menjadi menggumpal. Nah, artinya dari segi fisik itu sudah terjadi perubahan ya, dari semula serbuk yang hablur mungkin mudah untuk direkonstitusi menjadi serbuk yang menggumpal dan tampak lembab atau tampak basah.
seperti itu. Nah, itu dari segi fisika saja. Nah, bagaimana kemudian dari segi kimianya gitu? Pada obat yang sangat-sangat peka terhadap kelembaban, biasanya juga akan mudah terjadi reaksi hidrolisis. Sehingga dengan adanya reaksi hidrolisis, terutama zat aktif obat kita bisa saja itu kemudian menjadi terurai dan hasil uraiannya menyebabkan misalnya efektivitas terapi dari zat aktif kita itu menjadi menurun. Atau kemungkinan yang kedua, apabila terjadi reaksi hidrolisis, maka kemudian zat aktif obat kita menjadi terurai menjadi substansi yang kemudian memiliki efek terapeutik yang berbeda atau justru menimbulkan efek yang toksik atau membahayakan tubuh. Sehingga dari sini teman-teman kita bisa mengambil kesimpulan bahwa substansi kelembaban atau air itu juga perlu untuk kita protek supaya tidak masuk ke dalam sediaan kita, yaitu untuk mempertahankan stabilitas fisika maupun kimia dari sediaan yang sudah kita buat. Nah, kita tahu di Indonesia sendiri teman-teman itu memiliki tingkat kelembaban yang cukup tinggi ya. Kita ada di daerah tropis ya. Suhu kamarnya cukup tinggi mungkin jika dibandingkan dengan daerah-daerah subtropis begitu ya. Kita suhu kamarnya itu di sekitar 25-30 derajat Celcius, tetapi kelembaban udaranya itu juga tinggi. Kelembaban normal di daerah Indonesia itu kisaran 60-70%. Nah, sehingga pada daerah yang tropis seperti di daerah kita, atau mungkin nanti kalau ada daerah yang memiliki tingkat kelembaban yang lebih tinggi gitu, maka tentu saja ini membutuhkan perhatian yang lebih terkait dengan kemasan yang dipilih. Jadi kemasan yang dipilih dari sediaan obat tentu saja kemasan yang memiliki sifat protektif atau perlindungan terhadap masuknya kelembaban ini, proteksinya itu tinggi atau sangat baik, seperti itu. Nah, selain mencegah masuknya kelembaban atau air, dalam sediaan juga biasanya dicegah masuknya udara atau oksigen gitu ya. Karena udara atau kandungan oksigen dalam udara ini sering menyebabkan suatu reaksi yang namanya reaksi degradasi oksidatif. Jadi reaksi degradasi oksidatif ini nanti menyebabkan terjadinya peruraian pada senyawa seperti tadi ya, menjadi suatu senyawa yang inaktif atau berkurang kadarnya, atau bisa juga terbentuk senyawa lain yang memiliki efektivitas terapi yang berbeda, ataukah terbentuk substansi yang toksik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa produk itu juga ada yang sifatnya itu fotolabil. Ya, fotolabil itu artinya dia itu tidak stabil apabila terkena paparan cahaya. Jadi beberapa produk itu walaupun hanya terkena paparan cahaya lampu ya, bukan sinar matahari, baru lampu saja yang dari segi energinya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan cahaya matahari ya, lampu normal ya teman-teman, itu saja dia sudah terurai ya, sehingga biasanya ini indikasi utamanya adalah terjadi perubahan fisika, misalnya terjadi perubahan warna hingga kalau dideteksi biasanya terjadi degradasi sampai penurunan kadar. Sehingga obat-obatan yang seperti ini tentu saja sangat membutuhkan perlindungan dari paparan cahaya lingkungan. Contohnya nanti misalnya kita memilih kemasan dari sediaan-sediaan yang mudah terdegradasi oleh cahaya atau fotolabil ini dengan memilih kemasan yang dia memiliki warnanya bukan ember, bukan jernih gitu ya, atau bukan bening, tetapi kita memilih warna yang doff misalnya, atau warna-warna yang ember atau gelap gitu. Jadi misalnya kita memilih ampul gitu ya teman-teman untuk injeksi larutan kita, sedangkan kita ketahui bahwa zat aktif obat tersebut itu mudah untuk terdegradasi oleh cahaya, maka akan lebih baik jika kita memilih ampul yang bukan jernih atau bukan yang bening, tetapi memilih ampul yang berwarna coklat contohnya, seperti itu. Kemudian juga di sini kita ingin menghalangi atau mencegah substansi biologis supaya tidak masuk ke dalam sediaan produk kita. Contoh substansi biologis di sini misalnya adalah serangga. Jadi jangan sampai ada serangga atau
substansi biologis yang lain yang masuk kemudian mengotori atau mengkontaminasi produk kita. Kemudian urgensi dari atau pentingnya kemasan karena dia juga nanti bisa menghindarkan produk terutama yang bentuknya cairan dari kebocoran. Karena produk cairan ini kan harus dilindungi volumenya ya teman-teman, sehingga kemasan yang tepat tentu saja nanti diharapkan bisa menghindari kebocoran, sehingga volume mulai dari tempat produksi atau dari industri sampai dengan nanti sediaannya diterima oleh pasien atau konsumen itu tetap memiliki volume yang sama. Kemudian di sini yang terakhir contohnya adalah untuk menghalangi keluarnya eksipien yang sifatnya itu volatile atau mudah menguap. Jadi misalnya dalam formula produk kita perlu menambahkan suatu bahan pelarut atau bahan tambahan yang sifatnya itu volatile gitu ya, atau mudah menguap. Contohnya misalnya kita menggunakan bahan pelarut untuk membantu kelarutan itu ada alkoholnya, dimana alkohol ini kan volatile. Atau mungkin kita memproduksi suatu sediaan yang dia mengandung banyak minyak asiri gitu ya, sehingga di sini harus kita cegah supaya minyak asirinya tidak menguap. Nah, maka itu juga bisa didukung dengan penggunaan jenis kemasan yang tepat. Oke, selanjutnya dalam memilih material kemasan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain apa? Yaitu terkait dengan stabilitas isi atau stabilitas dari produk yang akan kita buat. Kemudian proteksi yang dibutuhkan obat dari faktor lingkungan. Jadi proteksi ini contohnya adalah kita punya obat, zat aktif obat kita itu harus kita proteksi dari apa saja. Misalnya tadi ada obat yang sifatnya itu higroskopis atau peka terhadap kelembapan, maka mungkin proteksi utama yang kita utamakan itu adalah terkait dengan kemasan yang bisa menjaga atau memproteksi dari masuknya kelembapan. Tetapi kalau misalnya zat aktif kita itu ternyata tadi sifatnya adalah fotolabil gitu ya, atau mudah terurai oleh cahaya, maka mungkin concern atau fokus utama kita itu adalah bagaimana supaya nanti paparan cahaya yang ada di luar itu kemudian tidak mengganggu atau tidak merusak stabilitas dari produk yang kita buat gitu. Kemudian juga perlu diperhatikan kandungan produk ya, apakah nanti kira-kira dia bereaksi atau menyerap atau diserap oleh kemasan. Kemudian juga terkait dengan reaktivitas obat, kemudian akseptabilitas oleh konsumen atau pasien ya. Jadi apakah kemasan tersebut itu mudah digunakan oleh pasien atau tidak misalnya. Kemudian dari segi proses apakah nanti bisa diterapkan dalam skala massal ya, atau untuk produksi skala yang banyak misalnya. Kemudian juga terkait dengan peraturan hukum dan masalah kualitas. Serta kita harus memperhatikan kandungan kemasan ya, supaya bisa kita analisis apakah nantinya memungkinkan adanya reaksi antara kemasan dengan produk kita atau tidak. Baik, kemudian kita menginjak ke karakteristik material kemasan. Apa sih karakteristik yang harus dipunyai oleh material kemasan yang ideal begitu? Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah material kemasan harus mampu melindungi sediaan dari kondisi buruk lingkungan. Jadi tadi paparan-paparan lingkungan yang tidak diharapkan untuk masuk atau memapar ke dalam produk kita itu harus bisa diprotek atau dilindungi, dan itu diperoleh dari sifat kemasannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bereaksi dengan produk. Jadi sebisa mungkin kemasan ini itu juga inert atau tidak bereaksi atau netral ya teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mempengaruhi rasa maupun bau dari sediaan. Jadi jangan sampai kita memilih kemasan tetapi kemudian kemasan tersebut mengeluarkan substansi rasa atau aroma yang justru mengganggu dari sediaan yang kita buat. Selanjutnya yang keempat itu tidak toksik atau tidak beracun.
Kemudian yang kelima, kemasan yang akan kita pergunakan haruslah jenis kemasan yang memang sudah disetujui Badan POM untuk kita pergunakan dalam kemasan sediaan farmasi. Kemudian keenam, harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Dan terakhir, mampu menyesuaikan dengan peralatan pengemasan dengan kecepatan tinggi yang biasanya digunakan di produksi. Selanjutnya terkait dengan klasifikasi bahan kemas. Jadi bahan pengemas itu ada apa saja? Secara umum teman-teman, kemasan itu ada yang disebut dengan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang kontak langsung dengan produk atau obat kita. Jadi benar-benar kemasan yang pertama setelah obat tersebut itu selesai dibuat gitu ya. Sedangkan kemasan yang sekunder itu adalah kemasan setelah kemasan primer, jadi biasanya berupa kardus kecil begitu ya, atau sering kita sebut dengan unit box atau inner box. Kemudian kemasan tersier itu adalah kemasan setelah kemasan sekunder. Ini contohnya adalah master box atau mungkin kita sering menyebut dengan kardus ya teman-teman. Nah, di antara ketiga kemasan ini, teman-teman, yang paling mempengaruhi stabilitas dari obat kita itu terutama adalah kemasan primernya. Oke, jadi kemasan primer, teman-teman, bahan kemas yang kontak langsung dengan bahan yang dikemas atau produknya. Jadi contohnya, misalnya di sini ada ampul ya, ampul di sini ada ampul ember begitu. Jadi ampul ember ini lebih cocok digunakan untuk membuat sediaan injeksi larutan, terutama yang dia tadi sifatnya fotolabil. Jadi ampulnya ini berwarna coklat ya. Kalau kemarin yang mungkin teman-teman praktekkan di praktikum FTSS itu ampul yang jernih, artinya lebih safe ampul jernih tersebut digunakan untuk obat yang sifatnya fotostabil, artinya tidak terdegradasi oleh cahaya gitu. Kemudian di sini contohnya ada vial ya. Ini vial. Vial ini biasanya terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Jadi wadah utamanya yang langsung kontak dengan produk ini adalah biasanya berbahan kaca. Kemudian nanti setelah vial ini tidak tampak ya karena posisinya sudah tertutup oleh stopper. Tetapi di bagian mulut vial ini biasanya penutupnya itu adalah berupa rubber atau karet ya, yang biasanya berwarna abu-abu atau ada juga mungkin yang berwarna merah, orange kayak gitu ya teman-teman. Nah maka karena rubber ini kan digunakan untuk penutup di sini dan bisa jadi vial ini juga terguncang-guncang larutannya, maka di sini rubber juga termasuk yang langsung kontak dengan produk ya atau dengan larutan isi dari sediaan ini. Kemudian untuk mencegah supaya rubber ini tidak mudah lepas begitu dari vialnya, maka penutup untuk closure atau penutupnya itu didouble atau di ganda ya, itu dengan yang namanya stopper ya. Jadi di sini stopper ini tidak langsung kontak dengan produk karena dia sudah berada di luar dari kemasan vial gitu ya. Tapi ini vial untuk badan wadahnya itu termasuk di dalam kemasan primer. Kemudian kalau untuk sediaan preparat mata terutama yang multiple dose, maka biasanya digunakan bahan yang berbahan dasar plastik sehingga nanti akan mudah digunakan pada saat misalnya dilakukan pemencetan karena seringnya adalah dosis ganda ya. Kemudian bahan kemas sekunder itu bahan kemas setelah kemasan primer, tadi tidak langsung kontak dengan produk atau obat, tetapi di sini dia bisa saja mempengaruhi stabilitas obat tetapi tidak berpengaruh secara langsung. Jadi apa namanya, pengaruhnya itu secara tidak langsung. Nah, untuk kemasan sekunder ini biasanya merupakan salah satu yang penting di sini itu terkait dengan penandaan-penandaan, informasi lengkap misalnya terkait dengan indikasi ya, kandungan, kemudian
mungkin perlu dicantumkan bahan tambahan yang penting untuk dicantumkan, kemudian termasuk dengan aturan pakai ya atau dosis penggunaan. Dan di situ biasanya juga akan kita temukan penandaan terkait dengan misalnya HED, nomor batch ya atau nomor batch, kemudian manufacturing date ya atau tanggal pembuatan sampai dengan expire date atau tanggal produk tersebut tidak dapat dipergunakan kembali gitu. Jadi itu contohnya tadi sudah disebut unit box atau inner box. Jadi seperti box yang kecil di luar kemasan primer. Dan yang terakhir, bahan kemasan tersier merupakan pembungkus atau kemasan setelah kemasan sekunder. Umumnya tidak berpengaruh terhadap stabilitas obat, terkecuali kalau misalnya di sini kemasan sekundernya itu memberikan efek proteksi, misalnya perlindungan terhadap suhu yang berlebihan misalnya. Nah itu baru dia berpengaruh terhadap stabilitas obat. Tetapi pada kondisi yang normal atau umum, kemasan tersier ini tidak berpengaruh terhadap stabilitas obat. Nah, untuk kemasan tersier biasanya itu lebih ke memudahkan atau sebagai pelindung ya selama proses pengangkutan dan penyimpanan obat dari mulai tempat industri farmasi kemudian masuk ke distributor ya atau pedagang besar farmasi sampai kemudian didistribusikan ke pelayanan kesehatan, apakah itu di apotek, klinik atau rumah sakit. Ini contoh ya teman-teman, kemasan tersier itu adalah kardus yang coklat ini ya, atau sering kita sebut dengan master box. Kemudian kemasan sekunder itu contohnya kardus-kardus yang berwarna putih ya, kecil-kecil ini. Jadi artinya dalam satu master box ini terdapat 20 inner box atau 20 unit box misalnya. Kemudian di dalamnya misalnya ada botol, nah maka botolnya adalah kemasan primernya. Kemudian ini contoh kemasan tersier yang tadi didesain khusus ya pada kondisi tertentu memang untuk menyalurkan atau mengirimkan produk-produk yang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap temperatur atau suhu. Contohnya misalnya adalah terkait dengan distribusi dari sediaan seperti vaksin kayak gitu ya teman-teman, atau mungkin plasma seperti itu yang memang dia membutuhkan proteksi yang cukup ketat terkait dengan pengaruh suhu yang ada di lingkungan. Kemudian di sini juga kita kenal bahwa kemasan itu tidak hanya kemasan yang dosis ganda, tetapi ada juga kemasan yang memang dia didesain untuk penggunaan satu kali pakai, sehingga sering diistilahkan dengan kemasan satu dosis atau kemasan unit tunggal. Nah, kemasan unit tunggal itu contohnya kalau pada sediaan steril itu seperti yang ini teman-teman. Jadi ini kemasan untuk tetes mata yang dia dosisnya adalah mini dose gitu ya atau dosis kecil, sehingga ini lebih diaplikasikan memang tujuannya adalah untuk sekali penggunaan. Kalau untuk kemasan yang dosis berganda itu contohnya yang dikemas dalam botol-botol ya, sehingga bisa dipergunakan beberapa kali. Nah, kenapa dikembangkan ada sediaan yang dikemas dalam kemasan unit tunggal? Karena ada beberapa keuntungan, teman-teman, jika dibandingkan dengan dosis ganda. Yang pertama adalah identifikasi positif dari masing-masing unit dosis setelah obat berada bukan pada ahli farmasi gitu. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan berkurangnya kesalahan karena obat. Artinya di sini berkaitan dengan dosis ya teman-teman. Kalau dosis sudah ditakar untuk satu kali pakai atau satu kali penggunaan, maka tentu saja kemungkinan terjadinya kesalahan terkait dengan dosis obat itu lebih rendah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu mencegah atau mengurangi potensi terjadinya kontaminasi obat. Jadi dengan kemasan dosis tunggal itu nanti dapat mengurangi atau mengeliminasi terjadinya atau potensial kontaminasi obat karena memang dia dibuka langsung digunakan dan setelah itu sudah dibuang kemasan sisanya. Jadi kontaminasinya itu sangat kecil resikonya. Kemudian mengurangi waktu penyiapan dan penyaluran karena cukup diberikan dalam
kemasan yang memang untuk satu kali pakai, memudahkan pengawasan obat di apotek atau di tempat perawatan, dan bisa mengeliminasikan sisa obat. Karena dia tadi dosisnya tunggal, maka bisa diberikan pada saat dibutuhkan. Jika sudah selesai proses terapinya atau sudah cukup pengobatannya, maka sudah tidak perlu menggunakan. Beda kalau kita menggunakan dosis ganda. Kalau kita menggunakan dosis ganda, artinya memang dia untuk pemakaian tertentu atau volume tertentu ya teman-teman. Jadi apabila ternyata sudah sembuh dan kita tidak perlu menggunakan obat tadi, maka mungkin saja masih ada sisa dari obat yang kemudian misalnya sudah melebihi batas waktu penyimpanan, akhirnya tidak bisa kita pergunakan kembali. Harus kita buang begitu ya, atau harus kita tidak pergunakan lagi. Kemudian ini beberapa material kemasan ya, nanti akan kita lanjut bahas di slide selanjutnya. Oke, kita langsung masuk saja teman-teman ke beberapa jenis kemasan sediaan steril. Ada kemasan dari bahan gelas, logam atau metal, kemudian karet atau rubber, kemudian plastik, bahan serat atau fibrous matter, dan film aluminium foil dan laminates gitu. Oke, dari beberapa kemasan ini yang akan kita bahas terutama adalah ada 3, yaitu kemasan berbahan gelas, karet, dan plastik. Kita menginjak ke jenis kemasan yang pertama, yaitu kemasan gelas. Jadi kemasan gelas merupakan jenis material yang banyak digunakan sebagai bahan pengemas. Apalagi kalau kita berbicara sediaan steril kayak gitu. Nah, gelas sendiri itu disusun oleh komponen pasir, soda abu, batu gamping, kemudian campuran mineral Si, Al, NaK, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita kenal beberapa jenis gelas di mana yang membedakan gelas satu dengan gelas yang lainnya kalau dilihat dari komponen penyusunnya itu adalah jenis material penyusun atau perbandingan komponen dari masing-masing material penyusunnya. Nah, kemasan gelas sendiri memiliki banyak keuntungan teman-teman jika dibandingkan dengan kemasan yang lainnya. Jadi contoh yang pertama, kemasan gelas cenderung dapat kita higieniskan dan dapat disterilisasi. Jadi gelas itu biasanya dia tidak mengalami masalah terkait dengan temperatur. Bisa disterilisasi dengan panas kering. Jadi pada saat kemasan gelas contohnya ampul ini kita pergunakan, maka ampul ini harus sudah kita sterilisasi terlebih dahulu, biasanya dengan metode sterilisasi panas kering menggunakan oven. Nah, nanti apabila kemudian ampul tersebut diisi dengan sediaan injeksi ya, berbentuk larutan misalnya, dan zat aktifnya tahan terhadap pemanasan, sehingga kemudian prosesnya adalah non aseptik dan diakhiri dengan adanya proses sterilisasi terminal atau di autoclave. Nah, bahan gelas ini pun itu dapat disterilisasi dengan autoclave karena dia memiliki permeabilitas terhadap uap air itu yang proteksinya itu sangat baik, sehingga uap air itu sangat susah masuk atau hampir tidak bisa masuk ke dalam material gelas. Jadi ini sesuatu hal yang menguntungkan untuk kemasan sediaan steril. Kemudian yang kedua, relatif inert atau tidak bereaksi dengan substansi obat. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan untuk mesin pengemas berkecepatan tinggi, dan secara penampakan atau penampilan umumnya itu adalah transparan ya, walaupun ada transparan yang tadi jernih atau ada yang transparan tetapi ember atau berwarna coklat begitu. Kemudian mempunyai kekuatan perlindungan yang baik dan dapat ditempeli label dengan mudah. Di antara keuntungan dari kemasan gelas yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kemasan gelas juga ada sedikit kekurangan, yaitu antara lain terkait dengan berat dan sifatnya yang mudah pecah. Kemudian pada kemasan gelas tertentu itu juga ada kecenderungan untuk melepaskan substansi basa atau alkali ke dalam sediaan aqueous, sehingga ini perlu kita perhatikan karena nanti bisa saja terjadinya pelepasan basa atau alkali ke dalam sediaan aqueous ini kemudian menyebabkan pH dari sediaan kita menjadi tidak stabil karena adanya pelepasan basa, sehingga pH-nya itu cenderung mengalami peningkatan.
Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai tipe-tipe dari kemasan gelas. Secara umum, kemasan gelas itu terdiri dari 4 tipe, teman-teman, tipe 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk sediaan steril atau parenteral itu yang sering dipergunakan itu antara tipe 1 sampai tipe 3. Sedangkan tipe 4 nanti itu lebih diperuntukkan untuk sediaan non-steril atau sediaan oral atau topikal seperti itu. Kita ke jenis gelas tipe pertama. Jenis gelas tipe pertama ini adalah gelas yang paling kecil tingkat reaktivitasnya, atau paling baik ya dari segi kualitasnya, tetapi juga diiringi dengan harga yang relatif mahal jika dibandingkan dengan jenis kemasan gelas yang lainnya. Kenapa? Karena pada proses pembuatannya itu membutuhkan material yang kompleks dan biaya pembuatan yang besar. Sehingga karena sifatnya ini, material kemasan gelas tipe 1 itu sering digunakan untuk produk yang sensitif. Tetapi ini juga merupakan satu pilihan utama karena sebagian besar ampul dan vial itu memang dibuat dari jenis kemasan gelas tipe 1. Kemudian gelas tipe 2 itu tipe gelas yang memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap substansi kimia jika dibandingkan dengan gelas tipe 3 dan 4 ya teman-teman. Tetapi kalau dibandingkan dengan gelas tipe 1 itu masih kualitasnya itu masih lebih bagus yang gelas tipe 1. Tetapi keuntungannya gelas tipe 2 adalah dia harganya lebih murah jika dibandingkan dengan gelas tipe 1. Dan ini tipe gelas 2 itu masih bisa dipergunakan atau cocok digunakan untuk sebagian besar produk, termasuk produk darah dan sediaan larutan yang memiliki pH lebih kecil dari 7 atau pH-nya itu cenderung asam. Selanjutnya gelas tipe ketiga, di mana gelas ini dibuat dari komponen yang sama dengan material gelas yang lain, tetapi dia itu memiliki ketahanan atau kekuatan terhadap tekanan hidrolik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan gelas tipe 2. Dan ini gelas tipe 3 itu dapat digunakan untuk sediaan parenteral maupun non-parenteral, tetapi kalau untuk tujuan penggunaan kemasan untuk sediaan parenteral itu lebih direkomendasikan untuk sediaan non-aqueous gitu. Nah, gelas tipe 3 maupun gelas yang lainnya biasanya disterilisasi panas kering sebelum dilakukan proses pengisian produk atau filling produk ke dalam kemasannya. Dan terakhir itu ada gelas tipe keempat, di mana gelas tipe keempat ini mempunyai ketahanan terhadap tekanan yang paling rendah jika dibandingkan dengan tipe 1, 2, dan 3. Nah, gelas tipe 4 itu lebih direkomendasikan untuk pengemas sediaan solid atau sediaan oral dan semi padat ya teman-teman, tetapi tidak direkomendasikan untuk sediaan parenteral. Karena memang dari gelas tipe 1, 2, 3, dan 4 ini, gelas tipe 4 ini secara mutu atau kualitas itu yang paling bawah begitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, untuk jenis gelas yang akan kita gunakan, Pharmacope, baik Pharmacope Indonesia maupun di sini contohnya adalah USP ya, United States Pharmacope, itu mempersyaratkan pengujian untuk mengetahui kualitas dilihat dari alkalinitas dari bahan kemas tersebut gitu. Jadi jenis pengujian yang perlu dilakukan untuk mengetahui atau untuk menspesifikasikan dia itu masuk atau memenuhi kriteria gelas tipe 1, 2, 3, atau 4 itu untuk tipe 1, 3, dan 4 pengujian yang dilakukan dengan metode powder glass test, sedangkan untuk tipe kedua itu nanti menggunakan metode water attack test. Apa bedanya ke metode tadi? Jadi metode yang pertama powdered glass test itu adalah sebuah metode di mana gelas yang akan diuji
terkait dengan kualitasnya itu dilakukan proses penyerbukan. Jadi di sini material gelasnya itu diserbuk atau dihancurkan begitu ya. Kemudian diayak dengan derajat ukuran mesh 40 atau 50 supaya nanti besarnya partikel itu cenderung seragam begitu. Kemudian dari serbuk yang sudah diayak tadi ditimbang sebanyak 10 gram. Nah, dari 10 gram serbuk tadi kemudian ditambah dengan 50 ml high purity water atau air dengan kemurnian tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan proses autoclave atau disterilisasi seperti dipanaskan dengan proses sterilisasi gitu ya teman-teman. Suhunya 121 derajat Celcius tetapi waktunya 30 menit. Jadi kalau kita autoclave untuk terminal sterilization biasanya 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kalau untuk proses pengujian powder glass test itu selama 30 menit. Nah, nanti setelah dipanaskan selama 30 menit, maka air yang diperoleh dari proses pemanasan tadi ya, itu kemudian disaring dan dititerasi dengan 0,02 normalitas H2SO4 atau asam pekat. Nah, kemudian nanti dihitung berapa jumlah atau volume H2SO4 yang diperlukan untuk menetralkan air atau sampel tadi. Nanti hasil perhitungannya itu akan menunjukkan tingkat alkalinitas dari kemasan gelas tersebut. Yang kedua yaitu dengan metode water attack ya. Di mana perbedaannya adalah kalau metode water attack ini gelasnya tidak perlu diserbuk atau tidak perlu dihancurkan, tetapi diisi dengan air kurang lebih sebanyak 90% dari volumenya. Setelah itu nanti ditutup kedap, kemudian di autoclave juga. Nah, ini ada sedikit perbedaan waktu. Kalau powder glass test tadi 30 menit. Nah, ini karena dia tidak diserbuk, maka kemudian di autoclave-nya lebih panjang waktunya, yaitu selama 60 menit. Nah, dari hasil larutan yang sudah di autoclave bersama atau di dalam gelas uji, kemudian diekstraksi atau dititerasi dengan 0,02 NH2SO4. Kemudian jumlah asam yang dipergunakan untuk menetralkan ini kemudian dicatat untuk dihitung juga berapa tingkat alkalinitas gelasnya, sehingga nanti dapat diketahui atau dapat ditentukan kualitas dari material gelas tersebut. Nah, ini gambaran atau informasi terkait dengan komposisi dari bahan penyusun tipe gelas 1 dan tipe gelas ketiga ya teman-teman. Nanti dapat dilihat apa sih perbedaan komponen penyusun dari gelas tipe 1 dengan gelas tipe 3. Oke, selanjutnya ini adalah tabel yang menunjukkan atau memberikan petunjuk jenis kemasan apa saja yang tepat untuk mempergunakan gelas tipe 1, 2, 3, dan 4. Gelas tipe 1 itu dapat dipergunakan untuk seluruh small volume parenteral ya, atau larutan parenteral volume kecil, tidak tergantung pada pH. Artinya sediaan baik dia memiliki pH asam ataupun netral basa itu dapat dipergunakan jenis kemasan gelas tipe 1. Kemudian kalau untuk digunakan mengemas large volume parenteral ya atau LVP, maka di sini direkomendasikan itu yang dia cenderung agak basah begitu ya. Kemudian di sini LVP-nya adalah LVP yang dia membutuhkan high thermal shock resistant gitu ya, ketahanan terhadap suhu yang tinggi gitu ya. Ini kemudian untuk gelas tipe 2 dapat dipergunakan juga untuk LVP atau beberapa jenis SVP. Kemudian jenis sediaan parenteralnya itu sebaiknya peruntukannya adalah untuk sediaan larutan yang sifatnya itu dia memiliki pH netral atau asam. Kemudian kalau gelas tipe 3 itu dapat digunakan untuk SVP ya, tetapi yang sudah dibuktikan bahwa itu nanti tidak menimbulkan interaksi pada saat proses penyimpanan. Dapat juga digunakan untuk larutan atau suspensi dalam pelarut minyak begitu, atau
serbuk steril gitu ya. Jadi misalnya vial gitu dengan menggunakan komponen gelas tipe 3 pada sediaan tertentu, serbuk steril itu boleh digunakan. Sedangkan kalau untuk tipe yang keempat itu tadi ya lebih ke arah topikal atau sediaan non steril ya. Oke, setelah kita membahas terkait dengan kemasan gelas, kita lanjut membahas terkait dengan kemasan karet atau kita sebut dengan rubber atau elastomers. Sediaan karet sendiri atau rubber itu dibedakan menjadi dua berdasarkan pada sumber diperolehnya karet tersebut. Jadi yang pertama adalah natural rubber atau karet alam, di mana di sini dapat digunakan untuk produk injeksi dosis ganda atau multiple use. Jadi misalnya di sini digunakan untuk penutup vial, di mana sediaan yang dikemas dalam vial tersebut itu nantinya akan digunakan untuk dosis ganda. Jadi misalnya untuk kemasan dari vaksin begitu ya, yang vaksinnya itu dalam satu vial itu bisa digunakan untuk beberapa pasien misalnya. Nah itu mungkin jenis karetnya yang lebih tepat adalah menggunakan karet yang tipe natural rubber. Kenapa? Karena karet jenis ini mempunyai kemampuan untuk menutup kembali setelah penusukan jarum suntik. Jadi dia cukup fleksibel ya, begitu jarum suntik itu ditusuk dengan jarum suntik, kemudian mengambil dosis yang pertama, jarum suntiknya kemudian dikeluarkan, maka dia itu bisa menutup hampir sempurna seperti itu, sehingga potensi adanya kontaminasi itu bisa dicegah karena sifatnya yang bisa menutup kembali gitu. Tetapi kekurangan dari sediaan natural rubber itu yang pertama, dia tidak dapat mentoleransi dengan baik proses autoclave berulang. Jadi misalnya kita melakukan proses pemanasan berulang pada kemasan karet tipe natural rubber ini, dia akan menjadi lebih rapuh dan biasanya diikuti pelepasan substansi material yang bisa saja mengkontaminasi produk. Gitu. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah ada resiko obat itu kemudian diabsorpsi atau diserap karet. Begitu juga sebaliknya. Justru obat yang mengabsorpsi substansi yang dikeluarkan dari material karet tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga, dapat dimasuki gas atau kelembaban pada derajat tertentu. Jadi misalnya pada tekanan atau kelembaban yang sangat tinggi, bisa saja itu gas atau kelembabannya itu masuk ke dalam sediaan melewati dari kemasan natural rubber ini. Selanjutnya yang kedua adalah synthetic rubber ya, atau ini seperti karet buatan sintetik seperti itu. Ini lebih sedikit bahan tambahan sehingga kemungkinan pelepasan substansi kemasan ke dalam produk juga lebih rendah. Ya, kemudian penyerapan bahan obat oleh karet juga lebih sedikit ya. Jadi ini mengakomodir kekurangan yang ada pada natural rubber gitu ya. Tetapi dengan adanya dua kelebihan bahwa dia nanti tidak menyerap obat ya, atau pelepasan substansinya ke dalam obat itu juga rendah, tetapi sintetik rubber kelemahannya adalah tidak cocok untuk kemasan sediaan dosis ganda. Kenapa? Karena setelah tertusuk jarum, biasanya sintetik rubber ini akan berubah menjadi fragmen atau partikel-partikel kecil, di mana fragmen tersebut itu bisa saja masuk ke dalam sediaan kita. Gitu. Jadi ini contoh bahan penyusunnya itu dari silikon, butil, bromobutil maupun klorobutil. Nah, untuk sintetik rubber yang bahan utamanya silikon itu dia memiliki sedikit reaktif jika dibandingkan dengan bahan yang lainnya, tetapi permeable terhadap gas dan kelembabannya itu lebih baik. Kemasan selanjutnya itu adalah kemasan plastik. Jadi kemasan plastik ada plastik yang sifatnya termoplastik dan ada yang sifatnya termoset. Ini berdasarkan pada proses untuk pembentukannya gitu ya, yang membedakan. Kalau termoplastik itu dapat dibentuk pada saat awal pemanasan ya. Jadi di awal dia dipanaskan sudah bisa terbentuk, kemudian dia akan memadat selama proses pendinginan. Dia biasanya tahan terhadap pecah dan harganya relatif murah, dan komponen penyusun utamanya biasanya polistiren, polietilen atau polivinil klorida.
Sedangkan jenis kemasan yang kedua, termoset, itu selama proses pembentukannya dia itu harus terus-menerus dipanaskan gitu. Dan ini contoh komponen penyusunnya itu adalah fenolik, urea, dan melamin. Jika dibandingkan dengan kemasan yang lainnya, kemasan plastik itu mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, harganya lebih murah. Kemudian resiko pecahnya itu kecil sehingga memudahkan dalam proses pengangkutan atau pendistribusian ya. Kemudian dia memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemasan yang lainnya, artinya dia itu lebih fleksibel atau lebih lentur gitu ya teman-teman. Dan dari segi berat itu lebih ringan jika dibandingkan tadi kemasan gelas misalnya. Nah, kekurangannya kemasan gelas itu secara kimia tidak seingat atau tidak senetral gelas tipe 1. Kemudian tidak impermeable terhadap gas dan kelembapan. Artinya gas dan kelembapan ini masih besar kemungkinannya untuk bisa masuk ke dalam produk kita. Kemudian juga memungkinkan adanya elektrostatik yang dapat menarik partikel. Kita ke tipe plastik. Jadi yang pertama adalah tipe plastik yang berbahan dasar polietilen, di mana untuk tipe plastik ini ada dua jenis yaitu LDPE dan HDPE. LDPE atau low density polyethylene itu dia mudah diproses, kemudian mampu menghalangi kelembaban, kuat, fleksibel, dan mudah direkatkan. Sedangkan yang HDPE atau high density polyethylene itu permeabilitasnya terhadap gas itu lebih rendah jika dibandingkan dengan LDPE. Tetapi keunggulannya adalah dia lebih tahan terhadap bahan kimia, minyak maupun berbagai macam pelarut. Dan sifat dari HDPE ini kaku, kuat, dan tahan terhadap bahan kimia.